Di dalam ilmu marketing itu salah satu yang paling utama kan kalau kita jualan produk yaitu kita membangun brand. Nah, bagaimana caranya supaya membangun brand dengan kepercayaan atau trust yang bagus dalam waktu singkat? Ya, brandnya ada beberapa ya, ada produk brand, ada personal brand, ada corporate brand. Jadi dari itu semua kita tuh punya yang namanya reputasi kita, reputasi produk kita, baik itu reputasi corporate kita. Jadi reputasi itu berangkatnya dari mana? Dari histori, dari sejarah masa lalu kita yang menciptakan brand kita sendiri. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang misalnya jelek, nah itu kita diperbaiki, pasti kita akan dipercaya lagi. Karena brand kalau kata Seth Godin itu kan the simple trust misalnya, ya gampang orang percaya sama kita itu udah bagus brand kita gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketika masa lalunya ada yang buruk malah diulang terus sampai sekarang. Kalau perlu diperbaiki. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya reputasi dan juga histori. Histori dari diri kita, histori dari produk kita, histori dari corporate brand kita, dan reputasi dari itu semua. Berarti ini ketiga-tiganya harus dijalankan ya, nggak cuma di produknya saja, tetapi dari personal brandingnya juga, kemudian bahkan sampai corporate-nya itu diperbaiki semua. Iya, apalagi kalau punya toko, diri kita, pokoknya emang semuanya lah, paket komplit sebetulnya, kayak gitu. Jadi walaupun kita misalnya personal brandnya bagus, kemudian kita taruhlah sebenarnya kita bawa produk gitu ya, produk kita jelek juga ya pasti produknya nggak laku, mungkin kita doang yang laku. Atau misalnya kita jualan di TikTok juga atau di ya toko oren atau dimanapun gitu misalnya. Kalau tokonya kita jelek misalnya yang buruk ya orang nggak mungkin, walaupun kita personal brandnya bagus, orang bakal beli di toko kita gitu. Yang mana ketiga-tiganya emang harus dijaga. Dan ingat, orang tuh hanya akan mengingat kejelekan kita walaupun satu kali. Kebaikan kita 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pasti akan lupa. Itulah manusia. Nah ini nih bagus nih ya, terkait dengan tadi tuh orang itu akan mengingat dengan kejelekan kita gitu ya. Nah gimana nih kalau misalkan sudah kejadian gitu ya, sebenarnya sih secara produk atau secara pelayan sudah bagus, kemudian ada kan pasti missnya. Nah kemudian sekarang zamannya sosmed nih, sosmednya kita itu dihabisin lah sama mereka gitu yang pernah kecewa sama kita, bahkan mungkin kecewa sih 1-2 orang tapi membuat sosmed kita itu jadi jelek gitu. Nah langkah apa yang bisa kita ambil biar ya di sosmed kita bagus atau di Google Map kita juga bagus? Nah, apa tuh kira-kira biar marketing kita? Ya itu pernah saya alami juga gitu. Artinya ya kalau misalnya di sosmed ataupun di Google ya review gitu ya. Review misalnya bintang 1. Nah di situ kalau saya sendiri itu kata kuncinya minta maaf gitu. Atau yang kedua bentuknya kompensasi misalnya kayak gitu. Jadi kalau ada akunnya dia atau kalau ada nomor HP-nya misalnya, kita nggak apa-apa japri aja atau ini minta maaf ada di bagian mananya atau kita klarifikasi gitu. Kemudian yang kedua mungkin ada kompensasi apa, nggak apa-apa walaupun mungkin ya nauzubillah ya dia iseng sebetulnya ada yang iseng, ada yang memang seperti itu, ada juga kayak gitu. Tapi yang nggak apa-apa, itu minta maaf bukan berarti kita lebih rendah, enggak. Justru ketika minta maaf kita tuh gentle gitu loh. Jadi memaafkan dan minta maaf itu sifat tertinggi di dalam kehidupan manusia. Jadi nggak apa-apa minta maaf gitu. Jangan gengsi kayak gitu. Yang paling penting ya kita memang tulus gitu, memang memperbaiki. Yang namanya manusia pasti ada salah gitu ya. Jadi nah yang kedua untuk secara realistisnya ya kita minta mereka-mereka yang tadi yang 1.000 merasakan kebaikan kita, mereka ngulas juga gitu loh. Dan teman-teman kita juga kalau perlu ngulas juga yang sudah merasakan manfaat dari kita. Sehingga ya tadi yang misalnya yang bintang 1-nya 1 misalnya, yang ngulas 100 kan lumayan tuh, jadi akhirnya naik kayak gitu. Karena ya itulah manusia, nggak bisa dihindari. Oke. Berarti memang kalaupun ada yang mengulas negatif itu bukan kita menyerang balik ya, tetapi cukup dengan meminta maaf dan tadi yang memberikan kompensasi, atau yang paling penting sih tetap memperbaiki di bisnis kita itu sendiri. Iya. Lanjut ini kan pertanyaan yang lain terkait dengan
branding juga ada kan, branding itu berkaitan dengan logo atau berkaitan dengan nama atau bahkan warna sekalipun gitu ya. Nah sebaiknya kalau kita mau nge-branding produk nih, apa dulu yang didahulukan? Ya balik lagi tetap kepada tadi reputasi produk itu. Kalau logo dan lain sebagainya itu namanya identitinya. Jadi itu identity ataupun ya identitas lah, gitu. Warnanya kuning, warnanya biru, logonya kayak gini. Jadi biar ingat. Kayak gitu misalnya taruhlah minimarket X misalnya warnanya kuning, merah, biru misalnya kayak gitu. Itu kan identitinya dia. Tapi tetap kalau merah, kuning, biru itu juga di situ banyak ya mungkin produk-produknya lebih mahal daripada sebelah-sebelahnya atau pelayanannya buruk, jelek, ya pasti ditinggal juga gitu loh. Jadi itu identity yang kita pilih yang sesuai dengan karakter kita ataupun karakter produk yang akan kita bawakan. Nah ini sebenarnya lebih kepada teknis ya, dan itu bisa jadi. Nah itu lewat bantuan tadi yang saya bilang, bisa lewat bantuan pilihin dong AI produk saya ini logonya kayak gimana, kemudian warnanya seperti apa. Nah itu bisa, itu baru lewat itu apa namanya, lewat tools tadi AI itu. Tapi kalau menurut saya itu namanya identity brand yang ada di dalam produk kita. Itu kayak saya misalnya nih warnanya ada hijau, kemudian ada kuning. Nah itu saya pengen hangat dan juga lembut misalnya kayak gitu. Nah itu sih masing-masing orang beda-beda. Secara teknisnya sesuai dengan kemampuan dan tujuan masing-masing kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan yang branding juga kan, bagaimana cara kita memastikan tim kita itu mencerminkan tentang brand atau kebiasaan di dalam bekerja. Jadi bukan mereka itu nggak cuma kerja tapi membawa brand kita itu makin bagus gitu. Ya, nah kalau ini kan ke corporate branding ya, atau ke toko branding lah kalau kita punya toko gitu. Nah memang betul, jadi seenggaknya tim kita itu melaksanakan corporate branding yang diturunkan nanti pada akhirnya ke culture. Culture itu ke budaya gitu, dan juga value. Jadi misalnya yang lain nggak ngucapin salam, kita ngucapin salam. Yang lain misalnya nggak senyum, kita senyum. Yang lain misalnya nggak selamat datang, assalamualaikum, ya, kita mengucapkan seperti itu. Jadi itu erat kaitannya sama culture dan budaya dan juga value perusahaan tersebut. Atau toko lah kalau kita punya toko kayak gitu. Jadi ini yang harus dideliverykan atau senantiasa disampaikan kepada mereka. Tapi teman-teman, ini kata kuncinya. Ngatur manusia itu susah. Maka dari itu teman-teman saya, kalau memang kita pengen dijaga corporate brandnya atau toko brandnya tadi, ya makanya kita mesti tanda kutip kalau bahasa anak zaman sekarang rewel gitu, atau ngasih tahu terus ke mereka supaya kembali kepada culture atau kembali kepada brand yang udah kita bawa kayak gitu. Karena pasti kalau nggak diingetin pasti nanti akan lupa terus. Bikin pertanyaan terakhir terkait dengan branding ya. Dan sekarang kan hampir setiap produk itu biasanya yang kita bikin ya sebagai UMKM itu ngelihat dari brand yang sudah besar gitu ya. Nah kemudian kita bikin nih produk tersebut yang mirip gitu kan. Nah gimana caranya supaya kita sendiri itu ketika membuat produk yang ngikutin brand besar itu minimalnya kita bisa bertahan atau bahkan lebih bagus gitu daripada mereka, terutama di lokal pasar kita itu sendiri. Ya, memang itu kaitannya sama buat produk ya. Buat produk itu kita bebas namakan mereknya apa, nanti brandnya ikutin siapa gitu ya. Jadi kalau menurut saya tentukan dulu kita mau mainnya di mana gitu ya. Mau mainnya di mana, kemudian mau mainnya dari segi apa gitu ya. Benar, kita ngambil misalnya taruhlah sederhananya ya kayak gini ya, misalnya kita pengen kayak Wardah misalnya kayak gitu. Kita pengen produknya seperti produk pertama Wardah misalnya X, barang X kita buat itu gitu ya. Nah nggak mungkin kan karena si Wardah itu sudah ada gitu ya, kita nyerang di market yang sama ya, sama aja kita mati.
Artinya kita sama seperti itu produknya, tapi mungkin kita mainnya misalnya di kelas-kelas yang bawah misalnya, atau di kelas menengah misalnya, atau di masyarakat urban misalnya yang itu belum masuk. Nah, jadi dimulai dari sana dulu. Artinya apa? Kita mungkin menangnya di lokal dulu brand kita, itu baru untuk menasional, dan itu prosesnya memang luar biasa panjang gitu. Nah, kata kunci sederhananya, kita tarik benchmark dari brand terkenal, kemudian kita mainnya di sana, kemudian kita penuhin bahkan sampai kita jadi winning di sana. Nah, baru kita winning itu kita terapkan di daerah-daerah yang lain, yang mana bisa jadi daerah ini mungkin belum masif sama seperti brand yang ada di nasional. Karena apa? Brand nasional juga bahkan internasional mungkin nggak winning di beberapa lokal daerah tertentu. Nah, itu yang tantangan kita, dan ibaratnya memang butuh terjun langsung survei di lapangan kalau memang kita pengen mengembangkan produk itu. Oke, terima kasih.